Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kasus yang sedang viral ya, yaitu penyebutan nama Muhammad dan Maria yang dikaitkan dengan promosi sebuah restoran. Ya, Anda sudah tahu semuanya, Holy Wings gitu ya. Holy, dari namanya ada holy, kudus gitu ya. Holy Wings, kalau kita terjemahkan bebas, sayap suci. Tapi oke lah. Promosi itu menyebutkan mereka memberikan detailnya, saya nggak lihat dengan begitu mendalam ya. Memberikan minuman keras gratis kepada mereka yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Tentu saja ini menimbulkan kemarahan gitu ya bagi para saudara-saudara kita yang beragama Islam, dan ternyata juga dari mereka yang beragama Katolik. Karena bagi mereka, misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam, nama Muhammad dianggap sebagai nama nabi, walaupun nama itu akhirnya juga dipakai oleh umat Islam. Begitu juga Maria, bagi orang Katolik dianggap sebagai Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Itu sembarangan dipakai untuk promosi minuman keras. Betul, ada beberapa orang yang berargumentasi, kan itu kita nggak sebut namanya Nabi Muhammad, Pak. Dan kita nggak sebut juga namanya Bunda Maria, Pak. Artinya kita tidak melecehkan Nabi Muhammad dan kita tidak melecehkan Bunda Maria. Saya tidak mau masuk ke dalam polemik seperti ini, ya. Tapi jelas promosi ini menurut saya bukan bermaksud menyalahkan ya. Walaupun dari pihak Holy Wings nanti kita lihat ya. Salah satu pemegang sahamnya yaitu Bapak Hotman Paris Hutapea juga sudah mengakui kesalahan ini. Jadi menurut saya agak lucu jika ada pihak yang berkilah bahwa kan tidak disebut namanya sebagai yang memakai nama Nabi Muhammad atau memakai nama Bunda Maria. Sebaiknya itu kita tidak usah masuk ke polemik seperti itu. Karena pemiliknya sendiri, dalam hal ini Bapak Hotman Paris Hutapea, sudah mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah kebablasan dari pihak bagian promosi. Bahkan saya memuji langkah yang dilakukan oleh Bapak Hotman Paris Hutapea yang dengan rendah hati menemui Ketua MUI menyatakan penyesalan dan mohon maaf atas kejadian yang ditimbulkan oleh bagian promosi Holy Wings. Rasanya tindakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Hotman Paris Hutapea ini perlu diacungi jempol. Ya, dia dengan terus terang mengatakan iya ini adalah suatu kesalahan dan dia mohon maaf jika hal ini memicu gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu maksud saya membahas ini, saya bukan mau memicu perdebatan yang lebih intens mengenai promosi di Holy Wing yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Menurut saya, sekali lagi bukan bermaksud untuk ikut bikin ruwet gitu ya. Saya rasa bagian promosi Holy Wing sudah tahu ya, yang namanya nama Muhammad itu adalah nama yang banyak dipakai oleh umat Islam.
Maria, ya kalau Maria selain banyak dipakai oleh umat Kristen dan Katolik, ya juga di umat Islam juga ada dipakai tapi namanya Maryam, bukan Maria. Mereka sudah tahu dua nama ini mewakili dua agama. Ya. Saya rasa bagian promosinya dari awal ketika mereka merancang promosi seperti ini, yaitu memberikan minuman keras gratis kepada mereka yang memiliki nama Muhammad dan Maria, setidaknya sudah tahu bahwa ini akan menimbulkan kontroversi. Saya kok nggak percaya kalau mereka bilang, waduh, kami tidak sangka bahwa dampaknya akan seperti ini. Saya yakin mereka pasti tahu bahwa penyebutan ini akan menimbulkan kontroversi. Nah, biasanya di bagian promosi, kontroversi inilah yang mereka suka, sehingga biasanya dengan kontroversi ini bisa menjadi buah bibir. Diharapkan promosi yang mereka lakukan jadi viral. Akhirnya benar-benar viral betulan. Ya. Nah, menurut catatan saya, sekali lagi bukan bermaksud memperkeruh masalah ini, pihak Holy Wings ini memang suka agak nyeleneh. Dikala penularan virus COVID-19 ini lagi tinggi-tingginya, Holy Wings ini sempat buka sampai tengah malam, sehingga memancing amarah Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Ya, iya dong. Kan Pak Menteri ini ditugasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Tapi Holy Wings waktu itu saya lupa bulan apa ya, justru buka sampai larut malam. Ya. Nah, kemudian masalah ini diperburuk menurut saya dengan penutupan 12 outlet Holy Wings. Ya, ini mulai masuk ke ranah politik. Karena kita tahu Anies Baswedan tengah digadang-gadang oleh salah satu partai politik sebagai salah satu calon presiden. Tentu mereka yang tidak suka atau tidak pro dengan Anies Baswedan melihat ini adalah langkah politik dari Anies Baswedan untuk lebih viral gitu ya. Saya tidak mau masuk ke urusan politik, ya. Dan saya tidak sedang membela Pak Anies Baswedan. Tetapi langkah Pak Anies Baswedan menutup 12 restoran Holy Wings menurut saya sudah tepat. Dan kalau Anda perhatikan langkah Pak Anies Baswedan, sekali lagi saya bukan membela Pak Anies Baswedan. Dia menggunakan alasan yang non-agama. Coba Anda perhatikan. Yang disoroti adalah ternyata 12 restoran ini rata-rata melanggar perizinan. Misalnya izinnya, saya lupa detailnya ya. Tidak boleh ada bar, tapi ada bar misalnya. Terus soal minuman keras yang dijual di situ juga, kalau saya tidak salah baca, perizinannya kurang atau sebagainya lah. Jadi secara prinsip dasar hukum yang dipakai untuk menutup Holy Wing ini oleh Pemda DKI bukan berdasarkan agama. Jadi kenapa ini saya perlu tegaskan? Sekali lagi saya tidak membela, saya tidak ada kepentingan politik dalam masalah ini. Sekali lagi juga saya tidak membela Bapak Anies Baswedan. Tetapi kalau saya lihat langkah yang dilakukannya mengacu kepada perizinan yang tidak lengkap atau tidak ada. Sehingga sebagai kepala pemerintahan daerah DKI Jakarta, ya, dia berhak untuk menutup. Betul, memang konsekuensinya ada sekitar 2.000 karyawan Holy Wing yang sekarang ini jadi menganggur. Tetapi bukan berarti mereka sudah dipecat kan? Nah, masalah ini terus menjadi dibesar-besarkan menurut saya loh ya. Ini gara-gara ditutup ada 2.000-an orang jadi nganggur. Ya enggak juga lah. Setidaknya
ini kan sudah mau akhir bulan ya. Sebentar lagi mereka juga pasti harus digaji lah. Nggak mungkin gara-gara ditutup jadi tidak digaji. Kemudian bulan depan mereka makan apa dong? Menurut saya sebaiknya kita juga bijak menanggapi atau memahami masalah ini. Kalau sebuah usaha yang izinnya tidak lengkap dan ditutup, ya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan yang menutup bisnis itu. Betul dong? Ya izinnya nggak ini. Kalau sebuah usaha yang perizinannya melanggar undang-undang dan dibiarkan, bagaimana martabat pemerintahan daerahnya? Iyalah, kita juga harus mengerti lah kalau Anda sebagai kepala pemerintahan daerah, apa yang harus Anda lakukan jika ada perusahaan yang melanggar aturan? Iya, harus ditutup. Nah, masalah yang nganggur gimana dong? Nah, masalah itu memang harus kita pikirkan, ya. Kesalahan dari tim promosi ini yang akhirnya mencuat jadi penutupan 12 resto Holy Wing ini, dan kemungkinan akan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya, ya, di daerah-daerah lain. Nah, bagaimana? Ya menurut saya sederhana saja, nggak usahlah kita konflik berbicara mengenai ini itu. Ya satu, lengkapi saja izin-izinnya, izin-izin yang diminta, yang memang harus dipunyai. Kalau hanya demi 2.000 karyawan terus perusahaan ini tetap harus dibuka, ya salah juga. Artinya kita tidak memberikan marwah atau martabat sebuah pemerintahan daerah yang berhak menutup perusahaan yang izinnya cacat atau tidak lengkap sama sekali. Oke. Nah, masalah nanti perusahaan ini boleh beroperasi lagi dengan ganti nama, ya itu menurut saya juga tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, maka dari itu saya sekali lagi memuji langkah Pak Hotman Paris Hutapea yang menyatakan dia seorang pengacara kondang. Dia tahu. Dia bilang, oke lah, biarkan masalah ini kita serahkan ke tangan hukum yang akan memutuskan, ya, apa saja yang benar, apa saja yang harus dilakukan dari kacamata hukum, ya. Saya kok tidak yakin 12 Holy Wing yang ditutup ini akan ditutup permanen, ya. Kalau saja mereka mau mengikuti arahan dan melengkapi izin-izin yang selama ini ternyata tidak dimilikinya, sehingga membuatnya menjadi restoran-restoran yang memiliki izin yang lengkap, rasanya tidak ada masalah untuk mereka beroperasi lagi dan tetap sekitar 2.000 karyawan ini jadi bekerja lagi, ya. Masalah soal nama ya itu urusan mereka dengan hukum lah, ya. Saya tidak mau terlalu berlama-lama di situ. Intinya adalah kita sebagai umat beragama, yang mau saya tekankan adalah bijaklah kita kalau kita mau melakukan sesuatu, ya. Mau itu dalam urusan promosi atau urusan apapun gitu ya. Karena kita hidup di suatu negara yang majemuk, yang memiliki sejumlah agama yang masing-masing kita harus hormati, ya. Dan tidak perlu pula kita angkat ini, kita goreng ini menjadi kasus politik gitu ya. Ya sudahi saja, ya. Satu, ya penuhi saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai sebuah restoran yang legal gitu ya. Kemudian kedua, ya kasus ini ada 6 yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Yang pertama, kalau saya nggak salah ya disebut sebagai direktur bagian kreatif atau promosi, dan ada lagi totalnya ada 6 lah gitu ya. Ya itu silakan saja diperiksa dan diproses secara hukum kesalahan apa yang mereka langgar dan undang-undang atau pasal-pasal mana yang mereka langgar, ya. Kan semuanya ada mekanismenya, ya. Sampai saat ini saya bersyukur tidak ada hukum rimba yang dilakukan baik oleh orang-orang yang tersinggung atau orang-orang yang mau menunggangi gitu ya. Biarlah ini kita bawa ke
ranah hukum yang seharusnya gitu ya. Dan bagi restoran-restoran yang ditutup ini, ya silakan saja memperlengkapi izin-izinnya ya. Dan soal karyawan yang sementara tidak bisa bekerja dan tentunya tidak bisa mendapatkan gaji atau mungkin tips gitu ya, kan kalau makan di situ kan sering orang memberikan tips. Ya itu menurut saya tidak bijak kalau ditimpakan masalahnya kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah sudah melakukan pekerjaan dan itu harus dipikirkan oleh pihak manajemen Holy Wings. Kita harus fair dalam hal ini gitu ya. Jadi mereka harus melengkapi izin ya. Soal penamaan nama restoran, apakah boleh pakai nama yang sama atau harus ganti nama yang lain? Ya, saya bukan ahli hukum. Hal yang serupa sebenarnya sudah pernah terjadi di dunia entertainment. Apa itu? Masih ingat? Bukan, sebelumnya namanya Empat Mata ya kalau saya nggak salah ya, yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Karena dia melanggar, saya lupa melanggar apa gitu ya. Akhirnya dihentikan show itu di TV. Akhirnya setelah diproses, diputuskan boleh tayang lagi, tapi nama harus diganti. Akhirnya diganti kan? Jadi apa? Bukan Empat Mata. Jadi santai saja menurut saya mengenai nama yang diganti. Sekali lagi, saya tidak membela Pak Anies Baswedan atau Pemda DKI. Ya, intinya segala sesuatu serahkan saja ke hukum yang berlaku. Oke? Demikian saja apa ya? Bahasan saya, ulasan saya mengenai kasus penyebutan nama Muhammad dan Maria dalam promosi di Holy Wings. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.